Saat ini hilirisasi ramai diperbincangkan di berbagai forum dan kesempatan, utamanya mengenai hilirisasi nikel, mengingat cadangan nikel kita memang menjadi yang terbesar di dunia. Tetapi sebetulnya bagaimana hilirisasi yang kita lakukan dan seperti apa posisi Indonesia dalam proses tersebut? Mari berbincang, berikut beberapa poin seputar nikel dan baterai. Poin pertama, nikel Indonesia sebetulnya kurang cocok untuk pengembangan baterai. Mengapa demikian? Karena mayoritas nikel kita itu berada di dalam endapan laterit, yang artinya nikel yang dihasilkan adalah nikel kualitas kedua, sehingga cenderung lebih cocok untuk rute hilirisasi menuju stainless steel ketimbang hilirisasi menuju baterai listrik. Namun demikian, dengan adanya metode HPAL atau hidrometalurgi, rute hilirisasi menuju baterai menjadi relatif terbuka. Poin kedua, sejauh mana sebenarnya hilirisasi nikel kita? Rute hilirisasi menuju baterai adalah sebuah rute yang panjang dan kompleks, yang sampai dengan saat ini belum ada baterai listrik yang dapat kita katakan sebagai made in Indonesia. Sebagai catatan, menurut World Economic Forum, potensi cuan atau nilai tambah yang terbesar dalam rantai pasok nilai baterai berbasis litium terletak pada produksi sel sebesar 46%, lalu refining 25%, kemudian pack 16%, dan active material 8%. Sedangkan mining hanya 3% atau menjadi yang terbuncit. Nah, posisi kita baru mencoba bergeser dari sekedar mining yang hanya mendapat 3% menjadi mining dan refining, total 28%. Artinya rute untuk menjadi pemain utama dalam industri baterai masih relatif jauh dan masih ada 72% lagi yang mestinya bisa kita rebut dan kerjakan sendiri dengan tangan-tangan terampil putra-putri terbaik bangsa. Poin ketiga, praktik di lapangan. Nah, ini yang harus diperbaiki. Aspek lingkungan jelas yang pertama. Deep sea tailing telah dilarang, tetapi penanganan tailing tidak boleh berhenti di sana. Pengelolaan tailing harus terus didorong untuk bergerak ke teknologi yang paling ramah dari aspek lingkungan, meski mahal secara ekonomi. Paradoks energi bersih yang ternyata justru mengotori tidak boleh dibiarkan. Transfer of technology harus benar-benar terjadi. Artinya dikerjakan, diawasi, dicek perkembangannya dari waktu ke waktu. Jangan sampai TOT hanya ramai di jargon, tapi kenyataannya pekerja kita masih belum bisa mengakses pengoperasian mesin-mesin utama akibat masalah sederhana seperti keterbatasan bahasa. Kemudian akses dasar masyarakat sekitar tambang terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, kualitas hidup, dan lain-lain harus terjamin dan berkualitas. Pendidikan misalnya, ke depan tidak boleh ada lagi anak-anak yang harus masuk bergantian pagi, siang, sore, akibat keterbatasan ruang kelas dan keterbatasan jumlah guru. Termasuk dalam pendidikan vokasi dan tinggi, untuk menghasilkan sumber daya manusia lokal terampil, harus ada insentif khusus yang diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan di sana untuk dapat fokus dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Lalu kesehatan, fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit harus diperbanyak. Dokter spesialis, utamanya yang primer, itu wajib tersedia di RSUD, agar warga tidak perlu berobat ke ibu kota provinsi yang sangat jauh jaraknya. Penataan pemukiman dan kawasan industri secara spasial harus dikerjakan dengan cepat dan sistematis. Jika tidak, kawasan kumuh akan terus tercipta di tahun-tahun mendatang, dan itu akan menjadi persoalan sosial bagi kita semua. Termasuk di dalamnya harus diperhatikan pembangunan drainase, pengelolaan sampah, dan akses air bersih. Terakhir, terkait dengan perputaran ekonomi perusahaan tambang, ke depan tidak boleh berjalan secara closed loop, tertutup, tidak boleh. Perusahaan tambang harus melibatkan entitas lokal seperti usaha mikro, kecil, dan menengah untuk turut menjadi
pemasok kebutuhan operasional pabrik ya, sehingga pertumbuhan ekonomi yang double digit di wilayah tambang betul-betul dirasakan oleh semua, bukan hanya oleh enklave-enklave tertentu belaka. Poin keempat, dibanding dengan negara lain, sebetulnya di mana posisi Indonesia? Peringkat Indonesia pada 2022 dalam Bloomberg Global Lithium Ion Battery Supply Chain Making itu sangat rendah, yakni ada di peringkat 22 dari 30 negara utama. Negara tetangga seperti Vietnam masih sedikit lebih bagus peringkatnya, yakni di 19. Tetangga lain seperti Australia ada di peringkat 10. Ranking yang rendah karena memang kita hanya perkasa di soal raw materials belaka, tapi jeblok di kategori lain mulai dari baterai manufacturing, ESG, kemudian industry innovation and infrastructure, hingga downstream demand. Poin kelima, ini yang sedang ramai diperbincangkan, NMC versus LFP, bagaimana prospeknya? NMC dan LFP sama-sama memiliki prospek yang bagus ke depan. Jika kita cek catatan dari McKinsey, setidaknya hingga 2030 mendatang, pangsa pasar antara NMC dan LFP akan relatif berimbang dan keduanya akan mendominasi demand untuk baterai lithium ion. LFP akan kuat di pasar low end karena energi density yang lebih rendah, harga lebih murah karena memang raw materialsnya itu dari LFP ini melimpah dan LFP lebih toleran terhadap panas. NMC akan kuat di pasar high end dan segmen long range ya, ataupun yang membutuhkan energi besar karena energi density NMC itu lebih tinggi dibandingkan dengan LFP. Data dari Bloomberg menunjukkan bahwa segmen medium and heavy commercial vehicles itu capaian menuju target net zero emission-nya itu baru 32%, atau tidak berada dalam track dan dinilai perlu ada dorongan kebijakan segera. Nah, segmen itulah yang diperkirakan dapat menjadi salah satu penopang demand terhadap baterai NMC yang cukup besar. Untuk itu, Indonesia semestinya tidak boleh sembarang dalam menerapkan kebijakan subsidi untuk kendaraan listrik. Kita tahu untuk downstream demand kita rankingnya masih buruk berdasarkan data Bloomberg, tetapi kita tidak boleh sembarang dalam memberikan subsidi. Subsidi harus diarahkan utamanya untuk memberikan dorongan kepada demand baterai NMC atau yang berbasis nikel. Jika subsidi tidak difokuskan untuk mendorong demand NMC, maka yang justru akan berkembang adalah LFP, baterai non-nikel yang banyak diproduksi oleh Tiongkok. Sebagaimana yang terjadi pada tahun anggaran 2023, kendaraan listrik yang warawiri di Jabodetabek sekitar ini kebanyakan masih berbasis LFP ketimbang NMC. Lalu poin keenam, apakah kendaraan listrik benar-benar bersih? Nah, baterai listrik dan kendaraan listrik tidak sebersih yang dibayangkan. Konsumsi mineral kendaraan listrik 6 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan konsumsi mineral kendaraan konvensional atau internal combustion engine. Dengan catatan besi dan aluminium dipisahkan dan baterai yang digunakan adalah baterai NMC dan LFP. Nah, konsumsi mineral EV atau electric vehicle ini berkisar di angka 150 hingga 250 kg per vehicle. Jauh di atas konsumsi mineral kendaraan konvensional yang di bawah 50 kg. Artinya, di balik upaya kita untuk melakukan transisi energi, masih terdapat ancaman lingkungan yang terus membayangi. Untuk itu, efisiensi dalam penggunaan mineral harus terus dilakukan melalui riset inovasi dan tentunya peningkatan skala ekonomi. Poin ketujuh, menyambung poin sebelumnya bahwa konsumsi mineral EV ini tergolong tinggi, kapan nikel Indonesia akan habis? Nah, nikel Indonesia jika terus dieksploitasi akan habis pada 2031 hingga 2036. Nikel kita mayoritas berada dalam lapisan laterit yang terdiri dari nikel limonit dan nikel saprolit. Dan jika kita cek hitungan dari Kementerian ESDM, biji nikel limonit itu masih bisa bertahan hingga tahun 2055. Tetapi untuk biji saprolit itu diperkirakan akan habis pada rentang 2031 hingga 2036. Oleh karena itu, exit plan strategi dari kondisi tersebut harus disiapkan dan dikalkulasi secara detail, yakni menyangkut
lahan bekas tambang, alih fungsi lahan yang sudah masif, mata pencaharian warga di lokasi tambang yang terlanjur berpindah ke industri, hingga potensi penerimaan yang akan terus susut bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nah, itulah kira-kira 7 poin terkait dengan nikel dan baterai. Sampai jumpa di video berikutnya.